If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone and computer. Anchor has helped me to voice what I feel so that other friends can be happy with me. Let's join other podcasters who have voiced and are happy with Anchor. Try Anchor and have an amazing podcast experience. Anchor, easy, free, and fun. Pesta kejutan, tiup lilin, dan potong kue atau tumpeng seolah udah menjadi tradisi ya dalam merayakan hari ulang tahun atau hari lahir. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kita memaknai hari lahir agar keinginan kita untuk bersyukur tidak berubah menjadi kufur? Aku adalah tipe orang yang paling suka ngasih kejutan pada teman yang sedang ulang tahun. Berbagai cara biasanya aku lakukan agar temanku itu terkejut, merasa surprise alias nggak mengira akan dikasih kejutan di hari ulang tahunnya. Aku sendiri sih nggak tahu kenapa ya, kayaknya kayak merasa puas gitu kalau bisa ngasih kejutan sama teman-temanku. Apalagi kalau temanku itu nggak tahu, nggak sadar, terus dia kaget ya karena disurprisein. Kejutan terbaik yang pernah aku kasih sama temanku adalah waktu temanku namanya Yani itu ulang tahun. Jadi ceritanya gini, aku lupa ya tanggalnya tanggal berapa, tahun berapa aku lupa. Cuma kejadiannya aku ingat benar gitu. Jadi si Yani itu pas ulang tahun. Nah skenario-nya tuh gini, aku minta tolong bosku waktu itu untuk pura-pura ada surat hilang. Jadi temanku Yani ini dia kebetulan kerjaannya di bagian keluar masuk surat gitu loh. Terus aku bilang, Pak tolong dong, ini si Yani ulang tahun aku mau bikin surprise. Dan kok ya anehnya gitu loh, si bos tuh mau aja lagi mintain tolong. Akhirnya kita kerjasama lah tuh bikin skenario supaya si Yani ini bener-bener kita kerjain. Soalnya kalau kata bahasa Jawanya tuh dia tuh ngengkel gitu loh. Dia bilang bahwa gak ada ini surat ini. Aku gak terima surat ini. Tapi si bos tuh aku suruh bikin skenario, dia bilang gini ke Yani, lo orang yang ngirim itu bilang Mbak, yang ngirim suratnya sama Mbak Yani dan ada tanda terimanya. Nggak ada Pak, sumpah demi Tuhan nggak ada Pak. Ya udah Mbak Yani kesini aja menghadap saya. Nah mulai takutlah tuh si Yani tuh, terus dia datang ke ruanganku tuh bawa buku, kayak buku apa ya istilahnya, buku ekspedisi, buku keluar masuk surat, buku agenda gitu, kayak orang berangkat ke, aku ingat banget mukanya mau ketawa aku, kayak orang mau berangkat ke kecamatan apa kelurahan. Dia bawa buku tuh ditenteng kan sama pulpen, terus mukanya masuk ruangan tuh, aduh lihat aku dimarahin, katanya surat ini udah aku terima, padahal tuh aku nggak merasa terima. Loh emang kenapa? Itu loh suratnya hilang, katanya si bapak itu ada orang komplain loh kok surat ini nggak ada gitu loh. Aku harus gimana ini ya, aku ya apa ikut ya apa, udah bingung. Ya udah ya wes, kamu ngadep ke sana lu, ngadep si bapak ngasih tahu penjelasan. Jadi aku kudu ngadep, ya iyalah ngadep daripada nanti kamu ditelepon dimarah-marahin, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia datang itu berangkat ke kecamatan bawa kertas gitu sambil mukanya jelek banget. Pagi Pak, ya Mbak ini, nah, bosku tuh udah bikin skenario. Oh Mbak, sini masuklah dia tuh. Ya Pak, permisi, ini loh Pak yang tadi Bapak tanyain, sumpah Pak suratnya itu nggak ada. Ini loh Pak bukunya, udah jelas saya catat keluar tanggal segini masuk sini. Ini nggak ada Pak namanya Bapak itu. Loh tapi orangnya ini telepon saya, itu udah ada suratnya di situ, katanya yang terima Mbak Yani ada tanda tangan. Tapi sumpah Pak ini nggak ada Pak. Gimana sih kok gini nih, siapa sampean itu akomodasi aja ya. Nah, mulai takut lah tuh si Yani, aduh kok bobo mutasi, dia udah mulai ketakutan kan, pucet nggak jelas gitu mukanya. Aku sebenarnya udah nggak tega tuh, padahal di belakang tuh kita udah rame mau apa ngerjain dia, udah bawa kue tar segala gitu. Akhirnya udah nggak tahan ya, akhirnya si bosku juga udah nggak tahan, akhirnya dia ketawa, orang-orang Mbak sampai tak kerjai lah aku dari belakang itu. Akhirnya kita langsung surprise gitu, kapok konyan kon tak kerjain. Jadi kayak aku tuh semacam, sorry aku banyak bahasa Surabayanya ya ini. Aku geli soalnya inget kejadian itu tuh saudara-saudara. Jadi dia bilang, sorry Yan, aku terpaksa ngerjain awakmu. Soalnya kalau nggak dikerjain gini, kamu tuh istilahnya ngeyel apa ya, istilahnya
mengingkari terus gitu loh. Surat tuh enggak, lo memang enggak ono loh. Emang enggak ada loh lihat gini. Wes akhirnya itu kita nyanyi selamat ulang tahun, terus dia dipakein topi proyek itu, kita celometin, kita foto dia sama si bos, kita masukin ke Facebook. Tapi sisi lain tuh aku ketawa geli, tapi sisi lain aku puas sudah bisa ngerjain gitu. Dan aku puasnya tuh kalau ngasih surprise tuh kayak apa ya, ini anak bener-bener nggak tahu rahasiaku tuh kesimpan rapet gitu. Aku pokoknya kalau ngasih surprise sama temanku tanya deh semuanya, pasti berhasil. Nah ini ada masalah nih, satu nih masalahnya saudara-saudara, aku nih yang jago bikin surprise nih, pas aku yang ulang tahun justru tuh nggak pernah berhasil disurprisein sama teman-temanku. Ya sebenarnya sih kalau aku sendiri sih nggak masalah ya, atau aku juga nggak pernah ngerayain ulang tahun. Tapi rasanya tuh gimana gitu loh, kok orang-orang ini kok kebangetan ya. Aku selalu nyempet-nyempetin, ngabisin waktuku untuk memperhatikan mereka, beli kue. Tapi aku sendiri kok nggak pernah disurprisein gitu. Jadi pernah suatu saat pas ulang tahunku tuh teman-temanku ceritanya kepengennya bikin surprise. Tapi kan aku orangnya gampang tahu. Jadi udah nggak usah macam-macam. Pasti ini ada macam-macamnya, aku bilang gitu. Nggak usah repot-repot. Padahal dalam hati pengen juga aku disurprisein gitu. Akhirnya mereka nggak berhasil kan bikin surprise aku. Akhirnya cuman udah potong kue aja deh, potong kue ya udah selamat ulang tahun. Iya. Saking aku satu sisi yang lain kok nggak ada surprise, aku nanya gini, iki wes koyo ngene tok. Udah gini doang nih pestanya, maksudnya nggak ada surprise-nya. Kasian deh lu. Ya tapi apalah ya artinya perayaan ulang tahun itu, toh kalau menurutku sih ulang tahun itu cuma sekedar angka aja deh. Dan aku sadar kalau angka itu berarti semakin sedikit sih waktuku di dunia ini gitu ya. Kenapa aku jadi melo? So seharusnya aku tuh memaknai, merenung daripada merayakannya dengan gegap gempita kayak gitu kan. Rasanya lebih baik aku merenungi apa yang udah aku perbuat selama aku ada di dunia ini. Pikiran, perkataanku pasti banyak yang nyakitin orang lain, dan aku nggak tahu harus gimana ya minta maaf sama mereka gitu. Belum lagi perbuatan, dosa-dosa, kalau ingat-ingat kayak gitu ya, lisanku nyakitin orang. Aku orang senang bercanda saudara-saudara, tapi kalau kadang-kadang kan kita nggak tahu ya maksudnya bercanda kita, guyonan kita ini bisa diterima apa enggak gitu loh. Maksudnya pengennya ngelucu, tapi terus kan kadang-kadang ada hal konyol yang mungkin menyinggung. Ya itulah kadang-kadang aku tuh kalau ulang tahun tuh aku pakai buat kayak me time gitu ya. Aku perlu waktu sendiri untuk merenung. Dan aku melihat memang belakangan ini juga di era Covid banyak teman-temanku yang berpulang ya, kembali pada Allah gitu ya. Kemudian aku merasa waktu kita ini sebenarnya sudah dekat. Waktu kita tuh berarti ya aku juga, kalian juga, semua deh. Karena kematian itu kan kepastian sebenarnya, tapi hidup ini kepalsuan. Jadi kalau ada yang bilang kita tuh hidup itu sebenarnya di dunia ini tuh salah. Justru kehidupan itu adalah kehidupan setelah mati. Ya, tapi semua ini aku kembalikan ke kalian ya, bagaimana memaknai hari lahir. Mau bikin pesta, monggo. Nggak pestaan juga nggak apa-apa. Kalau menurutku sih ya tergantung mau disikapin kayak apa dan kita ngelihatnya kayak apa. Kadang kita kan bikin pesta kepengennya sebenarnya sih bukan nunjukin kemewahan sih, bukan. Karena kan gak enak juga kalau nunjukin kemewahan, kesannya banyak orang yang istilahnya susah banget kan di bawah kita gitu loh. Kenapa kok kita harus pesta? Kadang-kadang kita cuman pas ulang tahun tuh kepengen kumpul ya sama teman-teman. Justru kesempatan untuk ngumpulin temen itu kan memang di hari lahir ini, di istilahnya peringatan hari lahir ya, peringatan ulang tahun ini. Ngumpulin temen, tapi ya itulah susah juga sih bedain antara itu benar-benar sebagai momen untuk bersyukur atau justru untuk malah merendahkan keimanan kita karena mengandung ya banyak unsur kemewahan. Gitu deh, sampai ketemu besok ya. Ini episode pertama di tantangan 30 hari bersuara. Sampai ketemu besok. Bye-bye dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum.